Untuk tema hari ini, memilih yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Ya, ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya bacakan aja dah ya. Bapak Ibu dengarkan saja. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hari ini sudah ke gereja, sudah ikut misa. Bapak Ibu yang ada di sini menjawab sudah. Saya juga sudah ikut misa tadi ya. Bapak Ibu yang ada di rumah sudah ke gereja, sudah ikut misa atau belum? Kalau belum, ya tapi udah jam 6 lewat ya. 6 lewat 12 ya, sore. Enggak tahu di mana lagi yang ada misa nanti malam katakanlah ya. Ya nanti malam ya. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lupa ke gereja, Tuhan akan mencari Anda. Kalau Anda melupakan Tuhan, Tuhan akan mencari Anda. Karena yang penting adalah mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita sudah dekat belum dengan Tuhan, ya. Tuhan sudah dekat belum dengan kita. Kita sudah dekat belum dengan Tuhan, ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian dalam kehidupan kita. Apakah dalam hidup ini saya sudah dekat dengan Tuhan? Saya merasa bahwa Tuhan ada di dalam hati saya dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Itu ya yang penting. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, menurut saya hidupnya tenang. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, hidupnya damai. Kalau orang dekat dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan kasih. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, hidupnya itu penuh dengan kesabaran. Ya, sabar, penuh kasih, damai. Kadangkala kita bisa melihat ya dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita ini dekat dengan Tuhan itu bisa kelihatan. Kalau kita ini sukanya ngomel-ngomel, marah-marah ya. Suka marahi istri, suka marahi suami. Siapa istri-istri di sini yang suka marahi suaminya? Suka ribut sama suaminya. Itu berarti Anda belum dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau suami suka emosian terhadap istrinya, itu sebenarnya dia itu tidak dekat dengan Tuhan. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, tenang, damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kelemah lembutan itu. Jadi kelihatan itu. Kalau orangnya itu suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, suka kemerungsung bagaimana itu ya. Itu orang itu gak dekat dengan Tuhan. Kalau hatinya itu suka ngiri, iri aja sama orang lain. Itu kita gak dekat dengan Tuhan. Ya kenapa ya kalau orang itu suka iri ya? Karena saya melihat begini, Tuhan itu selalu memberikan berkat kepada kita. Tapi berkat yang Tuhan berikan kepada saya itu berbeda dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Beda loh berkatnya. Saya mendapatkan berkat, katakanlah sakramen imamat. Bapak Ibu dapat berkat apa itu? Sakramen perkawinan. Saya nggak akan iri, Tuhan kok saya nggak dapat sakramen perkawinan? Ya nggak bisa. Sama Bapak Ibu juga, kok saya nggak dapat sakramen imamat? Ya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Kalau mau ngiri begini. Waduh, itu tetangga saya sudah mendapatkan sakramen minyak suci. Saya juga ngiri kepengen sakramen minyak suci. Ya,
Kalau dapat sakramen minyak suci dari saya, hati-hati. 98% pindah RT. Nah itulah dia. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sebel sama istrinya, panggil saya biar istrinya dikasih sakramen minyak suci. Ya, ibu-ibu kalau sebel jengkel sama suaminya, panggil saya. Segera diberikan sakramen minyak suci. Dalam hitungan hari pasti pindah alam. Nah itu dia ya. Tapi jangan juga ntar kesian ya, itu dia ya. Nah itulah dia dalam kehidupan kita. Yang penting adalah bagaimana kita ini dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Sekali lagi kalau orang yang dekat dengan Tuhan ketemu orang lain gimana? Senyum. Senyum penuh dengan sukacita ya. Bahwa rasanya gini loh, itu wajahnya itu hidup melulu, wajahnya itu gembira terus ya. Wajahnya itu enak dipandang, nyenengake gitu loh, menyenangkan wajahnya. Ada di sini wajahnya menyenangkan, coba lihat, oh ya, itu wajahnya menyenangkan. Nah itulah dia, itu kalau orang hidup dekat dengan Tuhan, itu wajahnya itu menyenangkan, senyum aja ya, penuh dengan sukacita. Tapi kalau orang nggak dekat dengan Tuhan, wajahnya gimana? Seperti apa ya? Seperti orang utan kali itu ya. Tapi kesian juga kalau orang begitu disamakan dengan orang utan. Kesian ya, kesian orang utannya menurut saya. Ya, kesian dianya ya. Itulah dia. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan itu punya apa ya? Sifat sabar, tenang ya. Tenang. Mau diomelin juga tenang, mau dijahatin juga, ya sudah tenang, ya sabar. Itu susah loh ketemu orang seperti itu, ya. Kalau orang hidupnya dekat dengan Tuhan, begini, katanya suami istri itu kalau hidup bersama setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, katanya, karena saya nggak ngalami, itu wajahnya bisa mirip. Suami istri itu kalau hidup dalam pernikahan udah 30, 40 tahun, 25 tahun katakanlah, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, maka wajahnya itu bisa mirip. Begitu juga dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Dia itu dekat dengan siapa? Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, wajahnya itu juga mencerminkan, memantulkan cahaya Tuhan. Tuhan yang dia pantulkan dalam wajahnya. Senang. Maka dari itu ketika dia meninggal pun di petinya juga bagus, cerah, tersenyum, indah, lapang begitu ya. Tapi kalau orang yang nggak dekat dengan Tuhan, yang ditampilkan itu wajah apa itu? Wajah iblis, menyeramkan. Jadi kalau ada orang, saya melihat orang tampangnya bagaimana ya, ini orang kok menyeramkan mukanya. Jangan-jangan dia itu tidak dekat dengan Tuhan, tapi jangan-jangan dia itu dekatnya dengan setan. Kalau mulutnya ini suka ngejelek-jelekin orang, mulutnya ini suka maki-maki orang, itu jangan-jangan dia itu lebih dekat dengan setan, tidak dekat dengan Tuhan. Kalau dia itu suka menipu, ya, kalau dia itu suka berbuat curang, kalau dia itu suka iri hati, kalau orang itu suka jengkel, maka saya kadang-kala mengatakan nih jangan-jangan dia ini dekatnya dengan dengan setan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, wajahnya itu penuh dengan ketenangan, ketabahan, murah senyum. Pokoknya dipandang itu rasanya enak gitu ya. Cobalah bapak-bapak ya, bapak-bapak yang ada di sini kalau lagi jalan melihat gadis cantik. Waduh, lihat Tuhan. Nah itu dia. Ibu-ibu lagi jalan ngelihat cowok ganteng. Waduh, ganteng, gagah orang itu. Kumisan, bewokan, rambutnya putih seperti siapa? Bukan saya, yang lain, bukan saya, yang lain itu ya. Waduh, rasanya kok sangat menarik. Itu jangan-jangan kita melihat Tuhan, ya. Aduh, orang itu kok murah hati, baik sekali. Itulah dia. Tapi kalau seandainya orang itu itulah dia, suka nyinyir, suka ngomongin orang. Aduh, paling sebel itu kalau dia itu kalau udah ngomong minjem duit. Aduh, percuma.
minjem duit itu nggak akan balik gitu ya. Jadi yang ditampilkan itu apa ya? Wajah yang menyeramkan, wajah setan. Jadi begitu gampang saja, lihat saja orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia itu dekat dengan Tuhan, dia itu dekat dengan setan, itu kelihatan. Bapak Ibu udah pernah lihat Tuhan? Saya juga belum pernah lihat Tuhan. Bapak Ibu pernah lihat setan? Coba lihat kiri kanan Anda. Jangan-jangan setan. Nah itulah dia. Coba lihat, mestinya begini. Begitu Bapak Ibu melihat orang di sebelah kiri kanan Anda bisa mengatakan, wah Anda Tuhan bagi saya Tuhan bagi Anda. Itu yang penting. Jangan sampai begitu kita melihat orang di samping kiri kanan kita mengatakan, ih setan loh. Lalu dia ngeliat saya juga, ih lu juga sama, setan juga. Nah itulah dia ya. Nah itu, maka dari itu mari kita bersama, bersatu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maria mengambil waktu, meluangkan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi ya, dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Tadi juga ada kalimat yang mengatakan demikian. Ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mungkin hidup kita terlalu sibuk. Ada orang yang bertanya demikian, Romo, saya nggak pernah ke gereja, tapi saya bisa berbuat baik. Atau begini, saya rajin ke gereja Romo, tapi saya suka berbuat dosa. Dua-duanya salah. Tapi yang penting adalah mari kita rajin ke gereja dan juga kita bisa berbuat baik. Kita kombinasikan aja ya. Bahwa Bapak Ibu ke gereja itu benar. Bahwa Bapak Ibu itu berbuat baik itu benar. Tapi tolong jangan dilupakan satu sama lain. Kadangkala begitu, Romo saya malas ke gereja dan saya nggak bisa ke gereja, tapi saya tetap berbuat baik kok. Saya suka berderma, saya suka membantu orang, itu sudah cukup. Saya mengatakan belum. Ada juga orang mengatakan, Romo saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa, tapi gimana ya? Saya nggak bisa menahan emosi saya suka marah-marah. Kalau di kantor saya suka korupsi, di rumah punya istri, tapi suka nyeleweng. Ya Pak ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, nyeleweng. Oh ya, kenapa sih orang suka berbuat dosa? Karena berbuat dosa itu enak. Enak. Berbuat dosa itu enak. Ya, nyeleweng itu enak gak? Enak. Korupsi enak gak? Enak. Nyontek enak gak? Enak. Nipu orang enak gak? Enak. Nilep uang suami enak gak? Enak. Makanya dari itu suami-suami kalau punya duit jangan taruh di dompet. Ntar ketahuan istri, simpan di tempat yang aman gitu ya kali ya. Nah itulah dia. Orang itu senang berbuat dosa karena berbuat dosa itu enak. Berbuat baik gak enak. Dapat apa saya kalau berbuat baik? Nah maka dari itu ya mari kita di satu pihak dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena dekat dengan Tuhan maka tindakan, perkataan, perbuatan kita terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita bisa melakukan kasih, kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Ya, nah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, menurut saya itu saja yang bisa menjadi bahan permenungan bagi kita sekalian. Yang paling penting adalah mari kita dekat dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap saya mau dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan macam-macam. Ikut misa, berdoa, ya, ikut kegiatan-kegiatan rohani, doa rosario, itu yang membentuk kita sehingga akhirnya kita bisa menampilkan wajah Kristus dalam kehidupan kita. Jangan tampilkan wajah setan, tapi tampilkan wajah Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.